Oke teman-teman, saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan program studi akuntansi syariah UIN STS Jambi. Visi dari program studi akuntansi syariah ialah terdepan dan inovatif dalam kajian akuntansi syariah dengan semangat entrepreneurship tahun 2027. Misi dari program studi akuntansi syariah ialah yang pertama menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi jenjang sarjana S1 yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di bidang ilmu akuntansi syariah. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang sarjana S1 yang berkualitas dalam bidang ilmu akuntansi syariah agar peserta didik berkemampuan akademik dan atau profesional yang inovatif serta memiliki jiwa Islamic entrepreneurship. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu akuntansi syariah berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat Islamic entrepreneurship. Yang keempat, mengembangkan mutu, tata kelola kelembagaan, dan memperluas jaringan kerjasama di bidang akuntansi syariah. Tujuan dari program studi akuntansi syariah yang pertama adalah terpenuhinya akses jaminan pemerataan pendidikan tinggi bermutu jenjang sarjana S1 yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu akuntansi syariah. Yang kedua, menghasilkan lulusan jenjang sarjana S1 yang berkualitas dalam bidang ilmu akuntansi syariah agar peserta didik berkemampuan akademik dan atau profesional yang inovatif serta memiliki semangat Islamic entrepreneurship. Yang ketiga, menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ilmu akuntansi syariah dengan semangat Islamic entrepreneurship. Yang keempat, menghasilkan kinerja mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di bidang ilmu akuntansi syariah. Sedikit informasi untuk kalian mengenai jurusan akuntansi syariah ini. Prodi akuntansi syariah ini berdiri sejak tahun 2017 dan saya sendiri adalah angkatan kedua, yaitu tahun 2018. Pada bulan Agustus tahun 2020, prodi ini memperoleh penghargaan berupa akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Akuntansi syariah ini dikelola oleh Ibu Melia Mundaining, SEMEI, sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Erwin Saputra Siregar, SEIME, sebagai PLT Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah, serta Kak Luciana Aryani sebagai Ketua HMP Akuntansi Syariah. Akuntansi syariah. Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris accounting. Dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasabah, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisap, yakni menghitung dengan sesama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.
prinsip dalam akuntansi syariah memiliki 3 komponen utama dalam praktik implementasinya yang meliputi prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional. Yang pertama, sering terjadi perbedaan pendapat cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok karena konsep modal pokok menggunakan kapital. Yang kedua, modal yang terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Yang ketiga, menerapkan praktek teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan. Yang keempat, menyampingkan laba yang bersifat mungkin. Yang kelima, menerapkan praktek prinsip laba universal meliputi laba dagang modal pokok. Yang terakhir, laba tercipta hanya saat terjadi transaksi jual beli. Akuntansi syariah. Yang pertama, konsep modal pokok dalam Islam berlandaskan nilai tukar yang berlaku, yang tujuannya melindungi modal pokok dari kemampuan produksi di masa yang akan datang. Yang kedua, jenis barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang cash dan harta berupa barang stok. Yang ketiga, mata uang emas perak bukan tujuan sesungguhnya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga. Yang keempat, membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. Yang kelima, membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal kapital pokok dengan laba yang berasal dari transaksi. Yang keenam, menghindari laba dari sumber yang kurang dipercayai karena dikhawatirkan bersifat haram. Yang terakhir, laba akan muncul ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual. Akan tetapi jual beli merupakan suatu keharusan untuk menyatakan laba, serta laba tidak boleh dibagi sebelum